Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Wa ilallah wa 'alallah wa billah wa bi'aunillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun, la'alakum turhamun, la'alakum sa'adu bid dunya wal akhirah. Segala pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai sang pencipta, Allah sebagai sang penguasa yang telah memberikan anugerah dan kenikmatan kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam yang indah ini, insyaallah malam yang dimuliakan, karena ada di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Rajab. Dan kebetulan juga alhamdulillah kita sekarang ada di tempat yang mulia atau tempat yang dimuliakan, Masjidil Haram, ya, di mana kita memahami dan mengetahui bahwa pada bulan Rajab inilah dan dari tempat inilah Zat Allah yang maha mulia memperjalankan hambanya yang paling mulia dari tempat yang mulia menuju tempat yang mulia untuk mendapatkan perintah yang mulia. Sehingga apabila kita sebagai manusia mampu melaksanakan perintah tersebut, maka insya Allah kita semua dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada seorang baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kajian malam ini saya ingin sedikit petik, ya, dari kisah peristiwa tadi, di mana peristiwa Isra wal Mi'raj memberikan pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama, bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa yang fenomenal, sehingga disebut min ghairil adah, di luar adat kebiasaan manusia. Sehingga sikap kita tentu menyikapinya bukan dengan logika, sebab menurut logika tidak mungkin, menurut logika mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab kita yakin innallaha ala kulli syai'in qadir, idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Makanya silahkan zaman berganti, keimanan jangan pernah mati. Silahkan zaman berubah, keimanan jangan pernah goyah, jangan pernah lemah. Justru kualitasnya harus semakin bertambah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Pelajaran kedua, peristiwa tersebut memberikan wawasan atau keyakinan kepada kita bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW merupakan sosok makhluk yang paling mulia. Dalam sejarah tidak ada nabi lain, tidak ada rasul lain yang mendapat undangan spesial seperti undangan yang didapatkan, undangan yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi harapan kita sekali lagi, sebagai umat Nabi Muhammad, kita juga berharap dan ingin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, prinsip orang beriman, iskariman atau mutsyahidan, hidup mulia atau mati syahid. Jangan hidup hina, mati qaid, ya, atau mati nyunghid, apalagi nggak boleh. Sekali lagi, iskariman atau mutsyahidan,
hidup mulia atau mati syahid. Jangan hidup hina, mati celaka. Nauzubillah, summa nauzubillahi min. Yang jadi catatan, kita percepat. Manusia mulia di hadapan Allah bukan karena hartanya. Sekaya apapun dia. Orang Sunda bilang, harta banda loba, sawah lega, mobil aya, gedung megah, mobil mewah, harta berlimpah ruah, bro dijuru, bro dipantok, ngalaya di tengah imah. Maka kekayaan tersebut bukanlah jaminan mulia di hadapan Allah. Apalagi kalau kaya tapi bakhil, apalagi kaya tapi pelit. Kalau orang India bilang tumpah teh bahe, mereke hese mere kudu di teke. Sama yatim gak peduli, sama miskin juga gak peduli. Padahal kita tahu Nabi Muhammad juga adalah sosok yatim dulunya ketika kecil. Ya, jadi ingat, manusia mulia bukan karena kekayaannya. Satu. Yang kedua, manusia mulia bukan karena jabatannya. Setinggi apapun jabatan tersebut, ya, maka justru semakin tinggi jabatan, semakin sulit mempertanggungjawabkan. Kalau tidak adil dan tidak amanah, yang ada hanya akan membawa kepada kehinaan, hanya akan membawa kepada kecelakaan. Dua. Yang ketiga, manusia mulia di hadapan Allah bukan karena penampilannya. Secantik apapun ibu, ya, secantik apapun seorang wanita, setampan apapun seorang pria, bapak-bapak, badan sehat, tenaga kuat, pikiran cermat, aktivitas cepat dan akurat, maka itu belum tentu menjadi penyebab kemuliaan seorang manusia. Ya, meskipun cantik luar biasa, istun Inggris kawanti-wanti, indah kabina-bina, rupi temuli, rupa tementa, sekali lagi itu bukan syarat dia mulia di hadapan Allah. Apalagi kalau penampilan dijadikan kesombongan. Ya, apalagi penampilan itu kan sifatnya sementara, Bu ya. Sekarang lagi muda, imut-imut, tapi nanti juga amit-amit ya. Kalau lagi muda, denok, montok, rambutnya gomplok, tapi kalau sudah nenek-nenek, huntuge, cawek wok, balik di pengajian terjadi karena temok, coplok. Jadi ketika balita disebut balita yang sangat lucu, 17 tahun menjadi gadis lugu, berwajah cantik nan ayu, banyak yang rindu, banyak yang mau. Tapi 70 tahun berlalu, gigi ibu tinggal satu, jangankan makan jambu, makan pisang saja sudah tidak mampu. Sebelum 100 tahun, akhirnya nyawamu diambil oleh Dat yang Maha Satu. Bapak-bapak kalau lagi muda kita kan hebat ya, kuat. Tapi kalau sudah tua, ketuk tilu, genang dua, erloji, ngesmuter deui. Untuk tilu tinggal dua, nu hiji tas onger deh. Itulah waktu. Makanya manfaatkan waktu. Ya. Lalu dengan apa manusia mulia? Ingat, manusia mulia di hadapan Allah, satu, saya singkat saja ini, saya nggak perpanjang pembahasannya. Satu, dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Bahkan orang bodoh itu dalam kitab ada Budunya Waddin karangan Imam Mawardi disampaikan al-jahil atau al-jahlu mautun qabla waktihi. Orang bodoh itu sudah meninggal sebelum waktunya. Musibah yang paling terbesar adalah al-jahlu fidin, bodoh di dalam urusan agama. Mengaku sebagai umat beragama tapi nggak tahu apa itu agamanya, apa itu rukun agamanya. Ya. Rukun agama ada berapa? Ada 3 ya, iman, Islam, ihsan. Insyaallah semua sudah hafal. Bahkan rugi Pak jadi orang bodoh itu. Ya. Makanya apa? Tong daik bodoh, katoto loyo. Jadi bahaya. Pernah kejadian ada nenek-nenek yang bodoh mendengar anak muda lagi ngobrol tentang jablay. Anak muda ngomongin jablay. Kedengaran sama nenek-nenek. Nenek penasaran. Jang, orang Sukabumi. Jang, naon jablay teh? Kan anak muda malu kalau ngomong langsung jablay itu apa. Si anak muda bilang, nenek jablay itu cantik, nenek jablay itu gelis. Maka si nenek dengan pedenya, ujang mah teu apaleun, nini ge baheula mah keur ngora pang jablay nah itu akibat bodoh. Makanya mudah-mudahan kajian ba'da asar ya, meskipun mungkin dengan keterbatasan yang menyampaikan karena ilmu kan wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tapi yakinlah yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu satu, manusia mulia dengan ilmu yang bermanfaat. Tidak akan sama orang bodoh dengan orang yang berilmu. Yang kedua, manusia mulia dengan ibadah yang giat.
Makanya mudah-mudahan nih salat malam qiyamul lail ya. Ibu salat di Hijr Ismail, ibu salat di belakang makam Ibrahim, tawaf sunnah dan lain sebagainya. Ini adalah bagian daripada kita bahwa kita menjadi manusia atau makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab manusia mulianya dengan ibadah. Yang ketiga, ini yang paling penting, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan ibadah yang giat, mudah-mudahan kita mampu menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu. Ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semua adalah yang paling bertakwanya. Ibu hayong ka surga, hayong? Hayong ka surga? Hayong maut? Hayong ka surga? Hayong maut? Kenapa beda jawabannya jadi hoilim? Padahal hayong ka surga, alim maut eka mana jalan. Ya, ingat al jannatu uizzat lil muttaqin. Surga itu dicadangkan, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Ustadz nggak takwa nggak akan ke surga. Ya, ibu-ibu nggak bertakwa nggak akan ke surga. Sebab surga bukan buat ustadz, surga bukan buat jamaah, surga bukan untuk anak muda. Seandainya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu. Tapi ustadz bisa ke surga, tapi bapak ibu bisa ke surga, preman bisa ke surga asal taubat kemudian jadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu. Pertanyaannya, Bang tercangkel? Alhamdulillah. Ya, pertanyaannya, sudahkah kita bertakwa? Halo? Sudahkah kita bertakwa? Ya. Tentunya hanya Allah yang tahu siapa yang paling takwa di antara kita. Karena ketakwaan seseorang nggak bisa ditilai dari gamisnya. Kalau ini kan hanya orang Sunda bilang mah cangkang, casing. Siapa tahu yang paling mulia itu yang pakai baju hansip malahan. Ya, nggak bisa dilihat dari pecinya, dari sorbannya. Karena hanya Allah yang tahu. Tapi minimal kita tahu tanda-tandanya. Kita percepat lagi. 1. Tanda-tanda orang bertakwa menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah. 1. Orang bertakwa itu al-khaufu minal jalili, memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dan tidaknya kita, silahkan tanya hati nurani masing-masing. Sudahkah kita takut kepada Allah? Takut kepada Allah beda dengan takutnya kita oleh binatang buas atau takut sama orang gila. Takut oleh binatang buas, takut sama orang gila, jangan didekati, lari, jauhi. Ya. Tapi takut sama Allah bukan harus menjauhi, tapi harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke Baitullah, kita datang ke rumah Allah, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Patokan atau landasan ketakutan ini adalah jelas yang tadi, keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tanpa iman, saya kira tidak akan takut. Makanya iman ini penting. Itu yang pertama. Sekali lagi, tanda orang bertakwa, 1 apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut tidak mendapat rahmat Allah. Takut ketika ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut seandainya kita tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 1. Yang kedua, tanda orang bertakwa, wal amalu bitanjil, mengamalkan Al-Quran. Kita punya pedoman hidup, Allah sayang sama kita. Ya, kita ini kan seorang musafir dalam perjalanan. Allah beri panduan. Apa panduannya? Al-Quran. Allah beri pembimbing, Allah berikan teladan. Siapakah dia? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya zalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sikap kita terhadap Al-Quran, 1. Imani, 2. Miliki, yang ketiga baca meskipun cuma 1 ayat sehari, nggak masalah. Ya, imani, miliki, baca, hafalkan. Saya juga pribadi punya kelemahan bicara menghafal. Makanya kadang-kadang baca qul ya ayyuhal kafirun kan teu anggeus-anggeus. Nah ya wala ana wala antum wala ana wala antum. Wala dolin gitu. Atau kita awalnya baca watini, ujungnya jadi watawasabil haqi watawasabis. Ya kadang-kadang kan kita mah begitu ya. Jangankan kita mah lagi tidak ingat, jangankan kalau kata orang Sunda mah keur teu eling. Kadang-kadang keur eling ge loba teu eling. Niatnya sih hebat, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin. Niatnya bagus.
Pelebah udah 3 rakaat, ya 3 rakaat katilu, rakaat kaopat. Ya kan? Sedang ingat tapi tidak ingat. Betul enggak? Tong boroning keur teu eling, keur eling nage urang mah loba teu eling. Niatna 4 rakaat, pas 3 rakaat ya teh katilu kaopat. Padahal itu teh mi'rajul as-salatu mi'rajul mu'minin. Sekali lagi, Quran itu imani, miliki, kemudian baca, kemudian hafalkan sesuai dengan kemampuan. Baru pahami, lihat artinya, standar depag lah minimal. Kalau nggak dipaham dari bacaan terjemahnya, tanyakan sama kiai, tanyakan sama ajengan ulama setempat. Lalu bertanya sesat di jalan, itu panduan kita. Ulah sampaikan juga monyet ngagugulung kalapat, ngerti. Meskipun kalau bicara Quran, al-muta'abadu bitilawatihi, ibadah dengan dibacanya. Imani, terus miliki, terus baca, terus hafalkan, terus pahami, baru amalkan. Setelah diamalkan, ajarkan. Setelah diajarkan, dakwahkan. Baligu ani walau ayat, sampaikan meskipun cuma 1 ayat. Sehingga iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka Al-Quran akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat bagi yang membaca dan mengamalkannya. 2. Halo. Masih lama ini ke subuh ya. Karena subuh di sini beda dengan di Indonesia. Tapi jangan kebiasaan pulang umroh nanti kita ya begitu, punya dalil. Kalau kita nggak ke masjid berjamaah, kita punya dalil. Ya kenapa Pak nggak ke masjid pulang umroh? Ya kan saya mah kebiasaan di sana 5:30 di Mekah. Jadwalnya juga ya beda jadwal di kita ya. Terus yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, tanda orang bertakwa wal istidadu liyaumir rahil. Orang bertakwa punya persiapan untuk kehidupan akhirat. Sebab kita yakin dunia ini sementara, akhirat selamanya, semua akan mati. Yang kaya mati, yang miskin mati. Tukang ojek yang mawat bu di abdi kamari. Tukang ojek, ya kan tukang ojek, tapi mawat ke Pak. Masih muda, kalau masih muda seperti di film yang itu kan berangkat gitu, tapi meninggal. Istrinya masih muda, anaknya masih kecil-kecil, tapi mawat ke. Ya, di ibu di kampung ibu sok aya nu mawat kan? Ya, ada orang Padang, di Padang suka ada yang meninggal. Ya, Surabaya sama ya semuanya, yang kaya mati, yang miskin, pejabat mati, rakyat mati, kita mati ya. Setelah mati bakal dibangkitkan kembali, dikumpulkan di alam mahsyar. Saya sering sekali membacakan nadom orang Sunda itu kan, itu sebetulnya luar biasa. Ari ngaran masar eta palataran anurata, panasna waktos harita, panon poe 7 hasta, ante aya iyuh kanggo urang tempat nyuuh, nu ayangan pakewu seunara kangga guru, kapir jeung pasek ngaromong, bener nabi hante bohong, sadaya siksaan nyondong ngan urang anu bedeg. Bu ibu bengong sedih atau ngerti? Nah, bahasa Sunda itu bahasa Inggris ya. Ya intinya begitulah. Kalau hari ini kita panas, ini belum seberapa. Nanti di hari kiamat lebih panas lagi gitu kan. Karena mataharinya dekat. Jadi orang beriman itu punya persiapan untuk kehidupan akhirat. Orang bertakwa itu prinsipnya i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li'akhiratika ka'annaka tamutu. Goda untuk beramal untuk dunianya sehingga merasa akan hidup selamanya. Jangan pulang umroh ini malas kerja ya. Jangan pulang umroh ini malas tani, malas dagang. Yang biasa dagang nggak mau dagang, udah jadi haji, udah jadi umroh ya, pengen mendekatkan diri kepada Allah. Tidak demikian. Sebab kita diperintahkan untuk berikhtiar, memberikan nafkah pada keluarga. Bahkan nafkah itu hukumnya wajib, bapak-bapak. Memberikan nafkah itu hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi beramal untuk dunia sehingga kita merasa akan hidup selamanya, tapi wa'mal dan beramalah untuk akhiratmu sehingga kita merasa akan mati di hari esok. Wa ma tadri nafsum bi ardin tamut, tidak ada yang tahu kapan dan di mana kita akan meninggal dunia. Enggak tahu di Makkah, enggak tahu di Madinah atau bahkan di Sukabumi. Hoyong maut di Makkah hoyong? Syahid ya, karena meninggal di mana? Di tempat suci. Kemudian sedang beribadah, insya Allah, daripada maut gapleh di Indonesia. Apalagi kalau orang gapleh kan biasanya nggak pernah ngedoain kan,
Jarang orang gapleh balak hiji peletak, mudah-mudahannya panjang yuswa teh aya. Betul enggak? Kalau orang gapleh misalkan balak genep ya, balak genep mudah-mudahannya keluargana sing sakinah, mawadah, warahmah. Paling ge orang gapleh, makanya katanya gapleh itu dari goplah, lupa. Paling kalau orang gapleh peletak, paeh, sia kan gitu orang Sunda. Modar, sia kan gitu. Bagaimana kalau diijabah oleh Allah? Paeh, sia, paeh harita keneh. Jadi kesimpulannya semakin lama gapleh, semakin sering gapleh, besar kemungkinan meninggal mati ke gapleh. Semakin lama di masjid, semakin sering ke pengajian, maka semakin besar peluang kita untuk meninggal ketika sedang mengaji, ketika sedang di masjid, dan insya Allah meninggalnya syahid. Insya Alhamdulillah. 3, itu yang orang bertakwa. Yang keempat, ya 2 lagi. Yang keempat, orang bertakwa wasyukru anil jadil. Bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas ada nikmat fitriyah, ada nikmat ikhtiariyah, ada nikmat alamiah, ada nikmat diniyah, dan yang paling penting yang ingin kita dambakan adalah nikmat ukhrawiyah, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Disyukuri nikmatnya, bersyukur bisa mengalami untuk menginap di mana, di hotel yang mewah, bersyukur bisa ibadah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, bersyukur kita nanti bisa ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Disyukuri insyaallah. Makanya di sini banyak alumni. Di sini banyak alumni yang sering kali berangkat umrah ke sini. Saya yakin mereka adalah orang-orang yang sering bersyukur kepada Allah. Karena saya yakin akan firman Allah. Saya yakin akan janji Allah. Orang bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. 1 kali disyukuri, mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama lagi ke sini. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu yang keempat. Yang kelima terakhir, Bu. Orang bertakwa, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, adalah waridho bil qalil. Ridho dengan bagian Allah meskipun sedikit. Ibu nanti kalau misalkan di Madinah atau di Makkah, ibu pulang dari masjid, apalagi di Madinah kan banyak toko emas, Bu ya. Ibu banyak toko emas. Seandainya suami kita nggak merespon ya, tapi bapak juga jangan keterlaluan ya. Istrinya sebetulnya udah nyinggung-nyinggung ya, pengen dibeliin. Lihat, malah sama suaminya diduduk, ayo ibadah. Fokus. Nah, ini saling pengertian saja. Mungkin bapaknya di dalam diamnya itu pengen membahagiakan ibunya, beli emas ya, beli kemewahan. Tetapi apa daya tangan tak sampai ya. Mungkin di waktu yang lain. Jadi saling pengertian. Waridho bil qalil, ridho meskipun bagian kita sedikit. Semua jamaah di sini masing-masing beda bawa bekalnya kan. Maka itulah bagian kita. Sedikit disyukuri, maka lebih baik daripada banyak tidak mensyukurinya. Sedikit disyukuri lebih baik daripada banyak kita tidak bisa menggunakannya. Karena yang tidak disyukuri, tidak diterima dengan qanaat, maka itu tidak akan maslahat, tidak akan manfaat, sebaliknya hanya akan membawa madarat dunia dan akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min. Dari kelima tanda tentang takwa, mudah-mudahan ini semua ada pada kita sehingga kita menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya nggak ingin panjang-panjang, tapi kasihan sama Pak Bambang, lihat ekspresinya kan. Terima kasih Pak Bambang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.